Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel YouTube Tulus Pinjol. Video ini akan membahas tentang DC lapangan dari Tunaiku datang ke tempat kerja nasabah. DC pinjaman online dari Tunaiku menagih utang ke tempat kerja nasabah. Kacau ini, bro. Ini benar-benar terjadi, bro. Ini benar-benar terjadi dan ini adalah sebuah laporan dari anggota grup Telegram gua, dan dia menginformasikan bahwa DC dari Tunaiku datang ke tempat kerja nasabah dalam perihal penagih utang. Nanti selepas ini akan kuberikan solusi dan tipsnya bagaimana cara menghadapi DC-DC dari pinjaman online legal menagih utang ke tempat kerja kalian. Tolong perhatikan, tolong dengarkan ini agar Anda tidak lagi didatengin oleh DC pinjaman online ke tempat kerja Anda. Tolong perhatikan, simak ini baik-baik. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Di sini ada sebuah laporan dari anggota grup Telegram gua, dan dia menginformasikan bahwa dia telah terlambat pembayaran di semua Tunaiku ataupun Amer Bank. DC-nya ini mendatangi ke tempat kerja nasabah. Wow, ngeri. Dan kalian bisa perhatikan isi laporannya seperti ini. Ini adalah sebuah laporan dari anggota grup Telegram gua, dan dimana dia mengirimkan sebuah screenshot, sebuah gambar, ya gambarnya seperti ini, dan terlihat di situ gambarnya seperti di depan gerbang ya. Terus kemudian anggota grup Telegram gua ini ataupun nasabah ini dia berkata seperti ini. Hari ini diapelin Tunaiku ke tempat kerja. Kebetulan lagi tidak ada di tempat. Hehehe. Wow, sangat beruntung sekali ini nasabah ini. Akhirnya dia tidak datengin oleh debt kolektornya dari Tunaiku ya. Di sini kalian perhatikan gambarnya seperti ini, dan DC-nya ini berkata seperti ini. Sore Pak, kita lagi di kantor Bapak, kita titip surat lagi, harap kooperatif dan kerjasamanya. Dan di sini juga nanti akan gue bahas ciri-ciri DC pinjaman online legal mendatangi nasabah. Ciri-ciri pinjaman online yang sudah memiliki DC lapangan. Nanti di sini akan gue berikan informasinya. Sekaligus gue akan berikan edukasi, pemahaman, dan juga solusinya dalam menghadapi gagal bayar pinjaman online di Tunaiku ataupun di pinjol lainnya. Ya. Jadi kalau misalkan kalian memiliki keterlambatan gagal bayar di sebuah aplikasi pinjaman online legal yang sudah ada DC lapangannya, itu sering banget banyak yang bertanya, Bang, DC-nya akan datang ke tempat kerja gak? Bang, DC-nya ini ada gak? DC dari pinjaman online legal, ada yang mau datang ke tempat kerja Anda, ada juga yang tidak mau datang ke tempat kerja Anda. Nah, sebenarnya DC dari pinjaman online legal itu tidak boleh menagih utang ke tempat kerja nasabah, terkecuali nasabahnya yang meminta atau sudah membuat janji. Nah, DC dari pinjaman online wajib dan patuhi aturan-aturan dalam penagih utang. Aturannya seperti apa? DC wajib mendatangi rumah debitur ataupun nasabahnya ini. Setelah datang, nah di sana DC-nya juga harus berkata sopan, memiliki etika, dan tentunya DC ini harus membawa surat ataupun dokumen-dokumen lengkap yang diperlukannya, seperti ID card, KTP, surat tugas, dan juga SPPI, surat sertifikat profesi penagihan Indonesia ya. Itu mereka juga harus membawa ya. Nah, kemudian DC tidak akan datang ke tempat kerja Anda bila Anda tidak membuat janji. Lalu bagaimana kalau DC lapangan mendatangi ke tempat kerja Anda? Ini sebenarnya sudah melanggar aturan. Nah, apabila tempat kerja Anda yang ada security-nya, ini pasti DC-nya tidak diizinkan masuk ke tempat kerja Anda tanpa ada izin dari orang tersebut.
Bila ada security yang menginformasikan kepada Anda ataupun nasabah bahwa ada orang yang ingin bertemu dengan Anda sebagai karyawan ataupun sebagai nasabah, Anda bisa langsung konfirmasi kepada security bahwa saya tidak kenal dia. Mohon segera usir dan segera tunggu di luar saja. Bisa katakan seperti itu kepada security-nya. Nah, apabila DC-nya ini nge-WA Anda, lalu dalam WA-nya itu saya sudah ada di tempat kerja. Mohon segera temui saya. Bila DC-nya itu berkata seperti itu, maka Anda juga bisa mengatakan kembali ataupun bisa membalas chat DC-nya. Yaitu dengan cara bila Anda Bapak membutuhkan pembayaran, segera tunggu di rumah saya sesuai dengan alamat dalam pengajuan di dalam aplikasi, bukan ke tempat kerja. DC boleh menagih ke tempat kerja bila satu, ya, rumah kalian itu tidak sesuai dengan alamat yang ada di dalam aplikasi, ataupun kalian sudah pindah rumah, ataupun kalian sudah tidak ditemui alamat rumahnya, maka pihak dari DC boleh berhak menagih ataupun menemui nasabah di tempat kerja, terkecuali sudah buat janji, terkecuali tidak membuat gaduh di tempat kerja nasabah ataupun tidak mempermalukan nasabah di tempat kerja. Dan itu DC juga harus hati-hati dalam menagih utang kepada nasabah di tempat kerja, karena ini sangat sensitif. Karena ini adalah sangat sensitif sekali, bahwa aturan di perusahaan itu tidak boleh membawa orang asing ke tempat kerja tanpa seizin dari pihak perusahaannya. Maka teman-teman hati-hati membawa orang tanpa dikenal, tanpa izin kepada pihak perusahaan, maka kalian bisa mendapatkan konsekuensinya. Dan DC-nya juga kalau misalkan menagih utang di tempat kerja ini sangat tidak diperbolehkan banget, bro. Sangat tidak diperbolehkan sekali. Ini cara-cara DC dari pinjaman online legal ini dia menggunakan cara-cara simple. Cara-cara memang bagaimana dengan cara ini saya bisa langsung mendapatkan pembayaran, karena nasabahnya pasti akan takut, akan malu. Ini yang ada dalam benak pikiran dari DC. Makanya teman-teman, kalau sudah seperti ini, DC-nya sudah mempermalukan Anda, sudah menakuti Anda, ya, Anda merasa dirugikan, Anda merasa dipermalukan, nggak usah dibayarkan lagi. Hukumnya hanya perdata saja, hukumnya hanya data kalian dimasukkan ke slik OJK. Dan buat teman-teman juga, apabila kalian kerja di sebuah kantoran ataupun kantornya ini di sebuah seperti kayak kantor-kantor tower, tentu DC ini tidak akan bisa masuk ke tempat kerja Anda, karena perusahaan ataupun kantor yang sifatnya ini tower, ini DC-nya tidak akan bisa masuk, karena setiap masuk itu akan selalu mendapatkan akses. Tidak sembarangan orang yang bisa masuk ke tower itu tanpa dapat aksesnya, yaitu seperti ID card ataupun akses masuknya. Dan juga buat teman-teman, nggak usah lagi takut didatangi DC lapangan datang ke tempat kerja Anda. Ini baru-baru ini gue mendapatkan informasi DC dari pinjaman online legal menagih utang di tempat kerja. Dan juga ada cerita yang menarik dari sebuah teman gue, dan dia pernah tagih di tempat kerjanya dari Tudaiku juga. Itu DC-nya itu nasabahnya sampai marah banget, dan bahkan katanya hampir mau dibacok juga. Tapi konten itu nggak akan gua upload karena itu menurut gua terlalu serem ya. Jadi buat teman-teman, kalau misalkan kalian mendapatkan seperti ini DC dari pinjaman online manapun, datang ke tempat kerja Anda, jangan kalian temui. Kalian bisa buat janji untuk bertemu di rumah Anda, bukan di tempat kerja. Tempat kerja itu adalah tempat orang-orang beraktivitas untuk menjalankan tugas kerjaannya, bukan urusan pribadi dibawa ke tempat kerja. Ini sangat tidak diperbolehkan. Makanya teman-teman, kalau ada yang seperti itu, nggak usah dibayarkan lagi, agar DC-nya pun tahu, agar DC-nya ini sadar bahwasanya saya sudah melanggar aturan. Kalau ada DC-DC seperti itu, viralkan ya. Mungkin itu saja informasinya yang gue sampaikan bagi teman-teman yang sampai saat ini belum bergabung, belum support ataupun belum mendukung dari channel YouTube Tuh Pinjol ini. Silakan saja klik tombol subscribe, like, share, dan apabila memiliki pertanyaan seputar pinjaman online, silakan saja langsung ketikkan di kolom komentar.
Yuk join di dalam grup Telegram Terus Pinjol. Kita sama-sama memberikan informasi, sama-sama memberikan edukasi, sama-sama saling menguatkan dan sama-sama sharing dalam dunia pinjaman online. Buat teman-teman juga, apabila Anda memiliki keterlambatan gagal bayar di sebuah aplikasi pinjaman online, KTA bank, kartu kredit, jangan coba-coba melakukan menggunakan jasa joki pinjol, ataupun kalian menggunakan tata cara untuk melunasi utang pinjol dengan cara gali lubang tutup lubang. Di sini sangat tidak boleh dilakukan untuk melunasi utang pinjaman online dengan cara gali lubang tutup lubang. Jangan lakukan itu. Kenapa jangan lakukan itu? Karena ini kedepannya akan membuat Anda makin terjerat dalam utang pinjaman online. Makin banyak teror-teror dari DC pinjaman online. Oleh karena itu teman-teman di sini, yuk kita berhenti yang namanya berhutang di pinjol. Berhenti menginstal aplikasi pinjaman online di dalam handphone kalian. Berhenti berhutang meminjam di sebuah pinjaman online. Sangat tidak bagus sekali ya bro. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay, semangat dan tetap saling kompak memberikan edukasi dalam pinjaman online.